Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Sadaqallahu azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kata singkat di dalam Al-Qur'an. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepada kalian. Ngaponyo singkat supaya gancang diingat. Ngaponyo singkat supaya mudah diingat. Ngaponyo tegas, tabiat kita ni memang pelupa. Sering lupa dan galak melupakan. Kalimat di depan itu motivasi yang luar biasa. Jangan menunggu sampai tua. Ke masjid itu sampai tua. Jangan menunggu tua baru ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Janganlah mati baru dibawa ke masjid. Pernah juga saya baca, berjalan ke pasar, sehat, kuat, dan sampai. Tapi ke masjid tidak pernah sampai. Ada Pak, rumah dekat masjid. Tapi tidak pernah sampai. Cuman kalau ke pekan, sebelum subuhnya lah ada. Ini apa ini? Karena tidak fazkuruni, tidak ingat lagi kepadaku, kata Allah. Subuh ini kenapa kita hadir ke sini adalah rangkaian kita mengingat Allah. Selanjutnya tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, Pak. Onderdil badan kita nih tinggal pakai. Telingo lah terpasang, setelnya lepas. Mato tinggal jegil. Tidak perlu seperti kamera di setel-setel itu. Nah itu aja. Apa yang ada di badan kita tidak ada yang tidak bermanfaat. Saya pernah cari-cari apa nian manfaatnya hidung kan. Upil itu apa manfaat? Rupanya besar manfaatnya hidung. Ngapa? Kita nih hidup di alam lepas ini berdebu kalau. Kalau tidak ada tai hidung, debu itu langsung masuk ke paru-paru. Lebih cepat kita mati dan rusak paru-paru itu. Nah, debu-debu itulah menempel di hidung kita, itulah yang jadi tai hidung. Kalau banyak tai hidung, nanti banyak debu itu isap. Nah, yang menjadi masalah ini perokok pasif. Dia merokok tidak, tapi lingkungannya merokok galau. Nah, asap rokok tidak mampu dihisap oleh disaring oleh tai hidung tadi itu. Nah, itulah masuk ke paru-paru. Begitu tua dicek
kanker paru-paru. Lah ngapo? Aku ngudut ada, minum ada. Ditanya dokter, lingkungan bapak perokok dah? Ya au jemau katanya aku dia. Gara-gara udutan jemau inilah tidak mampu paru-paru menahan lagi itu. Nah ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu kita tidak nak nahan orang nak merokok. Tinggal kita mungkin kalau di situ kencang asap rokoknya paksa kita bekebat kantong kresek, kantong kresek kepala kita. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah di 7 Muharram 1446 Hijriah. Barangkali itu aja kajian kita singkat. Dari detik kita awali hidup ini, terus ke menit, jam, hari, bulan, tahun. Kini aja lah tidak terasa nih. Lah seminggu habis bulan Muharram. Cepat nih ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Wahai manusia, waktu begitu cepat berjalan, masa-masa kamu habis begitu saja. Jangan sampai jadi orang-orang yang merugi. Rugi apa? Salah satunya adalah disampaikan oleh Allah dalam surat As-Sajdah. As-Sajdah 12. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihin mungkin. Lah mati, lah dalam kubur baru ngomong, ya lah nginak nian kami ini Tuhan. Lu ini upaunya sini nih. Alang kenanggung tini. Lah yakinnya pacak dilipat ke ngelipat lagi, balik hidup lagi, jerang aja. Wa nak masalihan, nak beramal soleh, lah mati, dah pacak lagi gitu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Pacak tak ditunda kematian ini. Nah, itu. Sama di surah Al-Mulk ayat 10 itu. Tak bisa lagi. Nah itulah keberuntungan orang beriman dan beramal soleh. Hijrah ini sesuatu yang luar biasa. Tekanan yang dialami oleh Nabi Muhammad itu sudah sampai ke puncaknya menurut Allah. Kalau sekedar digosip, dipitnah, dighibah, itu biasa bagi Nabi. Bukan orang lain, sepupunya itulah Abu Jahal, Abu Lahab, tukang kan. Tidak ada dia masalah. Dilempar dengan tiak untau, dipukul, dia baik. Habis biru untuk tidak sakit lagi kata Nabi. Lah sabarlah model itu. Sampai di embargo ekonominya, tidak apa-apa, yang penting hidup. Cuma lah ndak ngambil nyawa. Lah pindah pulau ke Taif, cubo-cubo. Bab sanaknya banyak juga di Taif tuh. Apa kata? Justru sanaknya ngecek. Lempar dengan batu. Nanggung Nabi. Itulah hebatnya salah satu sahabat. Dia pasang punggungnya melindungi Nabi itu. Biarlah mati aku. Kenai juga kening Rasul. Berdarah. Rasul pegang darah mereka itu, Jibril turun. Yang dalam hadis dikatakan Jibril siap menghimpitkan jabal-jabal atau gunung-gunung yang ada di situ untuk orang Taif. Kata Nabi tidak usah. Akhirnya Nabi megang si kuca ini, megang model ini, berdoa. Justru didoakan kata. Nah momen tempat berdoa itu dibuat masjid. Namanya Masjid Ku. Masjid Siku. Sebesar ruangan inilah paling. Sekitar momen aja. Tidak pacak kita singgah karena pinggir jalan di situ.
Itu Masjid Kuk namanya, Masjid Siku. Kalau anak nengoknya sambil lewat tuh, kalau di situ kan tidak bisa parkir karena jalan. Itu di Taif. Baru hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Banyak janji Allah tuh. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, bumi ini luas, rezeki yang banyak. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Siapa-siapa yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Bagi mereka rahmat Allah yang luar biasa. Nah, kita coba tengok hijrahnya Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang termasuk Sabiqunal awwalun, 8 sahabat yang pertama, itu salah satunya Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat semasa hidupnya dijamin masuk surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Kita kenal sahabat Nabi yang kaya itu cuman Utsman bin Affan. Memang kayonian dan tidak sampai harta Abdurrahman bin Auf ini dengan Utsman bin Affan. Ada yang tahu berapa kalkulasi harta Abdurrahman bin Auf itu kalau diduitkan kini? Kalau diduitkan kini, kekayaan Abdurrahman bin Auf itu Pak, 72 triliun. 72 triliun. Ada orang Medan kaya di Jakarta tuh, Khairul Tanjung nama CT. Belum sampai 15 triliun. Hampir seluruh Indonesia dia punya bank, namanya Bank Mega. Trans TV itu dia punya, Transmart dia punya. Bayangkanlah 72 triliun. Sekali berjalan naik debu, ngapo gelap ini kata orang. Apa tandanya? Rupanya 700 onta Abdurrahman bin Auf membawa hartanya. 700 ekor. Isinya harta dari Sam menuju ke Madinah. Gerubuk-gerubuk, aduh apa ini? Kata orang, unta Abdurrahman bin Auf. 700. Kata Aisyah, nanggung kala Abdurrahman bin Auf ini merangkaknya masuk ke surga. Ngapa? Lamong itu hartanya. Dengar model itu tuh, ke 700-nya teko-teko untonya dikasihnya galau ke masyarakat Madinah. Total. Ini kelas Abdurrahman bin Auf. Dia memang kaya dari Mekah. Nah begitu Nabi hijrah, dia nak hijrah. Oleh orang Mekah ditahan. Dia baca. Asal lalu baik. Jadi kendak kamu macam mana? Kamu tinggal di Mekah nila, balik lagi ke agama lama, harta kamu tidak kami ganggu, kami tambah, kau kepala suku. Atau pindah ke Madinah, jangan bawa apa-apa, bawa pakaian di badan. Kalau itu syaratnya aku pilih yang kedua. Itu kelas orang beriman. Aku pilih yang kedua. Harta jangan kau bawa, anak bini kamu tinggal. Jadi, ngapa dibuat kafir Quraisy seperti itu? Supaya role model, contoh. Aman kamu nak ikut model Abdurrahman bin Auf nih kamu. Atau kami rampas, kamu berjalan, maaf ngecek berkolor baik situ. Sekarang Mekah Madinah tuh Pak 6 jam. Jalan lurus, kecepatan mobil tuh kurang, tidak kurang dari 100 dan 120. Kini jalan yang dibuat dulu jalan setapak. Sarola pasti hidup belum tentu awak dari orang kayu. Tapi imannya memang sudah
ditanamkan oleh Rasulullah. Sholatnya sudah sedemikian dahsyat, pindah. Tinggal bininya nih diomong oleh kafir Quraisy. Kau bini Abdurrahman bin Auf. Nak ngikut laki model itu cara kau. Amu kau tinggal di sini, harta kami tidak kamu ganggu. Kalau ibu-ibu bini Abdurrahman bin Auf, ibu-ibu pilih yang mana kira-kira? Hijrah atau tidak? Ternyata Abdurrahman bin Auf mengizinkan bininya tinggal. Berangkat ke Madinah. Rupanya orang Madinah disebut kaum Ansor itu, Pak. Tidak sesederhana yang kita pikir. Ansor itu penolong arti yang sebenarnya. Memang nolong niat. Yang pindah ada rumah di Mekah sampai ke Madinah, yang punya rumah dua itu yang nyambut. Rumah pada Sutia, ambil dengan kamu Sutia. Gratis. Dinjuk niat. Bahkan yang punya bininya ini ikut, bini aku 3. Dah lain naknya tua, naknya muda, aku talakkan. Atau dalak jemulamin kami nikahkan. Yang ada kebun dikasih kebun. Nah termasuk Abdurrahman bin Auf, karena sampai beritanya kayo orang nanti kayo nion. Maka yang nyambut di Madinah ini orang yang paling kayo di Madinah. Ngecek sana aku keruan kamu di jemu kaya. Waidak lemak Pak, orang kayo jatuh miskin. Ruko besar, kebun banyak, celentang nunggu kebun jemah. Kemana Pak Sian nunggu? Aku ngira ruko tu jemah lain, lantai jual. Ngapa ngalir ke kebun sawit? Kebun sawit labis pula. Ya ngapa? Ya apa? Judi online. Gara-gara judi online. Luar biasa Pak. Nah ini. Tidak lewat judi, lewat lain Allah ngambil. Lewat apa? Rumah terjual, setum 2 buah terjual, ruko terjual. Kemana beli? Nginap di kebun. Ya ngapo? Acak habis atau ngapo? Iya. Naik kayu luar biasa, dia terbendung mertau nih. Hanya sombong, pandir, itu kerja jemu dia ngerwani, kerja iluak diundang tidak datang, jemu musibah lalu wajah, entang caleg, habis, bisa jadi lewat itu lalu ambil, lah orang baik sekarang belum tentu terpilih Pak, itu, apalagi orang sombong, ya, nak tes sekarang pakai doa, nak jabatan eselon kecil eselon 4 tuh pakai doa Pak. Iya, mayoritas anggota dewan yang terpilih kemarin itu karena besarnya doa Pak. Tahu kan Bapak dorongan amplop. Bapak yang saya hormati, Abdurrahman bin Auf nolak Pak. Karena tertanam al-yadul ulia khairum yadus sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Cukup sana, karena terima kasih ya. Ditawarkan. Ambil hartoku setengah, bini aku pilih nyemano kabenda. Amai dak cari sana aku atau jemu lain, aku nikahkan. Biaya kami. Terima kasih katanya. Jadi lemano tunjuk di mana kepada pekan di sini. Iya, kamu pekan masat malam Kamis, malam mau situ kan. Kamu pekan kutau nih, akad tiap akad dengan petang Sabtu. Pekan terminal ada juga. Apa kerjanya? Nalak kambing, berapa jemu nak jual, dia ngambil fee dari situ. 3 bulan.
Jadi orang kaya nomor 3 dia. 1 tahun jadi orang kaya terkaya di Madinah. Dan satu-satunya orang yang tidak pernah atau satu-satunya orang yang selalu gagal miskin itu Abdurrahman bin Auf. Selalu gagalnya dia. Kayak 700 tadi kan. Segala 700 itu serupiah kuro tidak ada anu dia. Riang nian orang Madinah tuh 700 ekor unta plus barang-barang di situ tidak diambilkan sekali. Habis itu tumbuh lagi hartanya. Orang Madinah lagi musim susah, banyak berangkat ke perang Tabuk, kurma tidak dipanen, akhirnya busuk. Dari perang nginak kurma lambusu. Kata Abdurrahman bin Auf, aku beli dengan harga-harga normal. Nak berapa ton kurma busuk timbun di gudang. Timbang harganya normal. Seperti harga iluak. Wariang. Coba tuh berangkutan kurma busuk tuh. Habis kurma tobo tuh dapat keuntungan. Belum seminggu datang utusan dari Yaman. Ngecek di Yaman lagi wabah penyakit menular. Aku diutus rajo. Kata tabib satu-satunya obat kurma busuk. Kami beli 10 kali lipat. Siapa yang ada? Gagal lagi menjadi miskin. Ini iman, Pak. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita tidak perlu model kami ini jadi Bengkulu hijrah ke Madinah, jadi mana pindah ke Bengkulu, jadi segini mengalir ke Pekan terminal nih. Ya. Bapak tidak ada sawah di Pekan terminal karena dia biasa-biasa sawah. Tapi kita perlu hijrah dalam bentuk mungkin pola pemikiran yang jelas iman. Apalagi kita kini hidup di zaman tidak baik-baik saja. Kita zaman online sekarang, Pak. Anak-anak nanitir tangan dengan game online. Yang bujang-bujang, yang laga remaja-remaja sibuk dengan judi online tadi. Nyotuo-tuo pinjaman online. Zaman online. Aku kutip dari Rocky Gerung, kata Rocky Gerung, tahun 2023, sepanjang tahun 2023 itu total sampai 2023 tuh, gara-gara judi online ini, 327 triliun, Pak. Sampai tahun 2003 tuh. 327 triliun. Amin Rais pernah ngitung duit yang dibawa oleh editan Sil tuh 1,3 T. 1,3 triliun. Kata Amin Rais, kalau itu paketan 5.000, tebalnya 14,5 km. Bukan panjang, tebalnya. Kalau 1,3 T itu dijadikan duit, tebalnya 14,5 kilo. Dari sini ke Padang Lebar itu. Itu kira-kira kan. Apalagi 327 triliun. Bukan di sini. Kata Pak Ipan, dengar pendapat DPR dari PPATK, 1.000 anggota DPR itu pemain judi online. Tentu bukan DPR pusat kan. Dengan total transaksi 65.000 kali dan duitnya 25 miliar. Apa masalahnya? Yang mirisnya, Pak, 80% penjudi online itu menengah ke bawah. Anggota DPR tuh, Pak, gaji besar, tunjangan segala ditunjang. Komunikasi, rumah, transportasi, aduh kesehatan. Apa yang kurang? Nyo kita yang miris ini kayak di Semarang tuh kan, tukang ojek online, gantung diri, rumah tegadai,
bini baru melahirkan, nyo mati, ninggalkan surat. Tinggalkan rumah itu karena tegadai, bayari utang bapak, sekian karena judi online. Ada polisi yang bunuh polisi lakinya kemarin tuh. Ada yang ngomong gara-gara gaji 13. Ada yang ngomong lakinya galak judi online. Apa kurangnya gaji polisi suami istri? Intinya bukan masalah gaji, Pak. Bukan masalah pisah, bukan masalah kayaunya, tapi masalah iman. Aku tidak tahu kalau pesta di mana di malam-malam. Kalau di utara, Pak. Asak pesta malam tuh. No, kata bapak-bapak di nyawir. Lemak hasil kebun sawit dewe. Ini hasil mungut berondol kebun jemaah. Ada kotak masjid lewat Jumatan tuh. No, main dorong. Bukan mobil-mobilan itu. Itu yang perlu diisi. Apa masalahnya? Iman. Ini yang mesti kita hijrah, Pak. Gitu. Luar biasa. Kalau dunia ini tidak akan mundur, tidak ya, Pak. Kini hampir kalau kita ke kota besar tidak belacak kita belanja dengan tanci, Pak. Belanja dengan kartu. Anak aku beli kentang goreng. Apalah kentang goreng itu kan? Berapa, Bu? Pakai kris saja, Pak. Cuk, nak bunuh aja. Pakai kris. Dia main barcode baik kata gitu. Bisa jadi 15 tahun yang sekarang dari kini ibung-ibung yang jual terung di Kutau tuh berapa, Cik? 5.000 seliter. Nah, nih balik ke 5.000. Maaf, ini lah barcode katanya. Dunia. Tapi jangan meruntuhkan iman kita untuk hal demikian. Kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Saya ngobrol dengan kawan-kawan yang terpilih kemarin. Lukman. Kata kawan. Nah ini kondisinya. Ngesana. Tidak orang hijau sana kini. Justru sana mesti kita dulukan. Kalau tidak tuh lari juga dia. Jadi tidak ada lagi partai Islam, partai non-Islam ada ini kan. Ini kondisinya. Apa masalahnya? Seluruhnya model itu kondisi yang ada. Sampai kapan wallahu a'lam bishawab untuk hal-hal yang demikian. Nah, bagaimana kita mengelola iman kita tentang ini? Jemu-jemulah kita. Pengelolaan iman kita yang pertama, kenapa Abdurrahman sanggup seperti itu? Karena memang sudah ditanamkan cara sholat, fungsi sholat, manfaat sholat sudah tertanam. Nyekito ni ada yang terlepas kecil. Lagi lemak duduk Allahu Akbar lah asal ala kegancang. Cak nyesal dia dengan azan seperti itu tuh. Kondisi kita. Nah ini posisi. Sembahyang di masjid nih, Pak. Nggak kita umumkan di corong, yang datang kita inilah. Dan ini tidak ada ngajak kayu miskin. Ada orang yang ngecek, la ilaha Ustaz. Lah neman tunggang tunggit ini. Lum kila lu inilah hidup nih. Ya nak macam mana lagi? Tidak ada jaminan bahwa orang yang sholat tuh khas kayu. Tidak. Banyak kita tergelincir kata-katanya sehingga meruntuhkan iman. Wajar beliau itu berhasil. Tekunan dia. Tersinggung gitu, Pak. Kita ini tekun pulau. Tapi tidak seberhasil dia. Ada di mana nih warung kopi buka 24 jam. Rumah lum tertegak. Banyak Pak tambal ban di Kota Bengkulu tu buka 24 jam. Anak tidak terkuliah. Ya habis waktu 24 jam tu.
Jadi bukan masalah tekun atau tidaknya. Allah mau kasih atau tidak dengan kita. Ini namanya nasib. Ada yang kerja jam 9 masuk kantor. Jam setengah 1 balik. Kamis ke Jakarta dia. Minggu balik. Rombongan anggota dewan kecil. Besar gajinya. Ngapa Pak Ustadz ngecek anggota dewan? Kita perbandingannya real Pak. Gitu. Ya, jangan itu. Intinya iman kita. Nah tentang sholat. Tidak ada usap depan orang kayo. Yang nomor 2,5 kayo. Yang pisah-pisah di belakang. Naknya jukir, juru parkir. Usap pertama. Boleh. Naknya baru belajar sembahyang. Usap pertama boleh. Tidak ada pengurus masjid. Rukis dengan cek, aku belum tekina kabar ni. Ya aku mengpai nila ke masjid. Oh, silakan ngambil sak belakang. Kalau kamu salah. Dah ada. Sama. Nah ini. Artinya apa? Kemampuan kita mengimani tentang sholat ini mesti lebih bagus lagi. Ini kita hijrah yang pertama. Dan Masjid Lukis ini luar biasa Pak. Yang 5 waktunya paling hidup dan paling ramai sini. Yang masjid di Ibul sini ini itu sisa-sisa dari sini. Latep lalu dari sini barunya singgah situ. Pilihan pertamanya harus main sini Pak. Parkir luas. Kondisi nyaman. Berwuduk sepanjang aku pernah singgah tidak pernah macet keran itu. Kadang-kadang ada masjid Pak, elok masjid buka, kering. Ada masjid elok, tapi tidak bisa kita pakai parkir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hijrah bagaimana dengan kondisi nasib Quran kita Pak. Sayati zamanun la Islam illa ismun wala Quran illa rasmun. Akan sampai masanya kelak. Tidak ada Islam kecuali sekedar nama, tidak ada Al-Quran kecuali sekedar tulisan. Dulu Pak, nuju hari itu tidak ada kerja lain, baca Quran itulah. Kini mak baknya lah ninggal, baca Yasin sejumat sekali dan dandanya. Lah emang harus Yasin Pak, itu kan yang paling singkat. Amenda Al-Baqarahan boleh. Mulai dari alif lam mim. Ya Allah, kalau tidak tahu ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku hadiahkan pahala Fatihah sampai dengan tanda siti untuk bapak aku Hamzah bin Bahamin, mak aku Sadaria binti Asyak Al-Fatihah, baca Al-Quran, batas ain tutup. Malam besok tidak usah lagi pakai hadiah-hadiah karena kita sudah ini misalnya enggak. Atau tiap Jumat baca Yasinan untuk mak. Tidak usah nak kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul lah risikonya nak ngasih kopi teh jemaah. Gitu. Apa yang tiap sunnah ini? Nah hijrah kita ini, mari masing-masing kita setiap akab lah baca Al-Quran. Bukan masalah harus tadi tidak. Saya belajar di orang Pak. Kini lah mungkin lah 5 tahun. Tiap sudah subuh. Kalau aku tidak punya pengajian itu, balik ke masjid, saya pasti baca Yasin untuk mak. Apa harus Yasin? Tidak. Itu. Karena kami masih punya anak yang masih SD. Jadi kalau Yasin itu sebentar, baca sekitar 15 menit. Sudah tuh persiapan ngantar anak sekolah. Itu. Kalau lebih dari itu, boleh. Tapi setiap hari kita. Dan ini awal-awalnya kita paksakan. Ini Al-Quran. Seiring dengan itu, alhamdulillah, Masjid Rukis ini bukan musola besar. Ada masjid Pak, tapi musola besar. Ngapa? Tempat sembahyang itulah. Itu namanya musola besar Pak. Kalau masjid itu, dia ada tempat edukasinya. Belajar, fikih. Ada pengajian Jumat. Atau ada pengajian subuh, ada pengajian maghrib dengan isya.
Orang nak akad nikah di sini boleh. Orang nak istirahat di sini silahkan. Orang nak makan di teras lajulah. Jangan segala bemerek, jangan tidur di masjid ini, jangan mandi di sini, jangan singgah makan di sini. Lah. Itu masjid apa-apa gitu. Orang nak numpang tidur, siapa tahunya dari bintuhan 3 kali hampir numpul tiang listrik. Karena ngantuk, dia tidur di sini, nengkelah. Amun tidak ada sesuatu, tidak mungkin orang tuh tidak tidur di masjid. Maluan, we. Madosana, tempat sana dia. Karena terpaksa mungkin dia harus tidur di masjidnya. Kita sapa, aduh apa kata kita. Aku diusir bini, ya Allah. Malah kita dah nak beli lain. Jangan didamaikan dulu. Ini fungsi Al-Quran itu seperti itu, mengindahkan kita. Nah yang ketiga, kita hijrah dalam sedekah. Saya pernah Pak khutbah Jumat. Pengajian kita sampai Isra. Sampai Isra ya? Oke. Dalam khutbah Jumat ini, sebelum saya khutbah Jumat itu, panitia naik ke mimbar. Jamaah sekalian, yang berkenan nambah 2 orang saja. Sapi kita ini 3 ekor baru 19 orang. Untuk ke-3 ekornya kurang 2 orang. Saya tahu orang dusun tuh hajinya hampir 10% dari 700 kakak tuh sudah haji kalau lanang tino. Banyak yang sudah haji. Dan banyak toke sawit. Sapi tiko kurang 2 orang. Berubah materi khutbah gua. Saya bilang, kurban ini unik Pak. Bukan bagi daging. Kalau bagi daging, 2.500.000 itu, mendaging 100 kilo, itu kan 25 kilo. Tuh. Hampir setengah sapi yang berat 60. Tidak ada daging 100 kilo, 150. Amun 160, 150 sekilo, itu 16,6 per orang. Kalau orang 7 ini sapi siko, kalau beli daging itu 116,2. Dari mana Pak Ustadz ngitung? Dari kalkulator hitunglah. Orang 7 tuh kalau 2.500.000 itu 116,2 kilogram. Kan lebih, mana ada sapi yang beratnya 162, 116, enggak ada. Tapi urusannya bukan bagi daging, tapi penyerahan nyawa. Itu Pak. 7 orang nih sapi 70 tuh lah besarnya tuh. Sapi 80 wae. Harganya di atas 17 menurut itu kira-kira. Nah ini. Kalau kita enggak, tapi bukan bagi daging. Penyerahan nyawa sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Saya bilang cobalah di papan merek kurban tuh. Kurban 1 haji ini, haji ini, haji ini, haji ini, haji ini. Sapi kedua haji ini, haji ini, haji. Masa haji sanggup? Kurban tidak sanggup. Haji puluhan juta, kurban cuma 2.400.000 sudah sanggup. Yang orang-orang kaya yang toko sawit ini, janganlah ngikut rombongan yang 7 ini. Informasi sebulan dapat duit 200 juta, 300 juta. Bersihnya. Kecil nian sapi harga 15 juta tuh. Siko atas itu tuh. Alhamdulillah kata panitia mau kasih Pak Ustadz. Jadi 5 sapinya. 5 tuh dikit ego kata gue. Ini kondisinya. Sedekah kita tuh masih terlalu berat gitu. Tidak usah banyak Pak. Setiap kerukis sembahyang sini tiap akad 2.000 aja. 2.000. Tidak ada celengannya Pak Ustaz. Lah itu tinggal masukkan baik itu. Amun orang 10 kali 2.000 kan besar ya, 20.000. Sebulan tuh 60 hari, 30 hari, lah 600.000. Lah beres urusan untuk gaji marbot. Masuk tidak tergaji kita marbot setelah 300. 15 tahun yang akan datang rombak masjid ini Pak. Buat 2 tingkat. Tingkat yang di atas ke masjid, tingkat yang di bawah tuh ruko, 5 pintu.
Ekonomi masjid tumbuh dari biaya nyewa ruko. Ruponya Masjid Al-Falah Sragen sekali sedekah tuh 2.500 mangkok soto. Masjid Jogogarian tuh Pak, setiap dia buka puasa itu nasi kotak. Tidak mahal Pak, sekelas rumah makan sederhana Bengkulu. Oh iya, itu 25.000 sekotak. Sampai 2.000. Dari mana? Rupanya mereka memang punya APBN, anggaran pendapatan belanja masjid. Aduh, nyekito ini belum ada anggarannya dari mana. Tapi kalau masjid punya anggaran pendapatannya sendiri, nggak apa-apa Pak. Yang di bawah itu ruko, yang di atas itu masjid. Kalau ruko itu 15 juta setahun, kali 6, aman untuk gaji pengurus masjid. Itu harus kita pikirkan ke depan. Atau cari tanah untuk bagaimana bisa menghidupkan ekonomi masjid. Nah sekarang ini kita masih mengharapkan sedekah dari masing-masing kita. Tidak usahlah kita ngijau macam mana kebaikan sedekah itu. Kenapa? Walaupun besar balasan sedekah, amal tidak ada minat kita, tidak kan juga sanggup. 2.000 itu kan WC terminal, parkir sekarang mobil 3.000 Pak. Aku parkir di mana kemarin? Kasih 2.000. Maaf Pak, 3.000 gini, 3.000. Ini 2.000 untuk masjid. Gitu. Ini kadang-kadang sengaja Jumat tidak bawa duit. Ya Allah. Ini yang kita harus hijrah Pak. Yang ringan-ringan saja. Kita fokuskan untuk sholat kita. Kita rapikan. Ini kadang-kadang kita sembahyang di dusun-dusun tuh Pak. Ya Allah. Aku takutnya di dusun itu bukan tidak dapat pahala jamaah Pak. Tapi pahala sholat ke masjid dia dapat. Kalau berjamaah tidak dapat. Bab syarat sah berjamaah itu 2. Sau subuh pakum. Paina taswata suhupi minta mami sholat. Saf rapat dan lurus. Syarat sholat berjamaah itu safnya rapat dan lurus. Ada yang sampai 3 jari Pak. Sampai 2 nih. 2 telapak tangan jarak. Ada sampai 3. 2 orang itu kalau dirapatkan cukup 1 orang lagi situ. Rata-rata di dusun model itu Pak. Di mana subuh pakumnya? Sapnya lurus. Kita kecek nih Pak. Maaf Wan. Sapnya rapat. Kan sembahyang jenazah ini. Lah. Ini kan tidaknya sembahyang jenazah yang berjamaah. Kamu nak berimpit sembahyang jenazah? No. Iko pula jawabannya. Sembahyang berjamaah itu syaratnya 2. Saf, rapat, lurus. Amun safnya lurus, tidak rapat, kurang 1 syaratnya. Amun kurang syaratnya, tidak lulus biasanya. Ya ngapain tidak lulus? Kurang syarat. Apa? Lupa masuk ke kakak, katakanlah. Kata keluarga. KTP aja itu. Syarat itu gugur dia, di persyaratan itu gugur. Maka dia dapat pahalanya sholat ke masjid, bukan sholat berjamaah. Kurang syarat ini. Nah yang ini aja kita perlu pembenahan. Dia lah bangga atau sembahyang di masjid, tapi tidak sholat berjamaah. Nah ini yang kita sayangkan. Anda kita ketemukan seperti itu. Saya pernah ke segini Pak, hari Jumat, ngambil beras. Karena saya jual beras dulu. Jam 11 dari segini. Bu, sebenarnya kita Bali di Mano Jumatan Kak di situ singgah. Lagi jam 11. Saya tidak suruh sebutkan nama dusunnya. Jam 11, jam 12 kurang 10. Dia bilang, singgah kita Bu, jam 12 kurang 10. Ibu kelak, pas orang azan Jumat, boleh sholat. Bahwa ada juga paham ibu-ibu, belum boleh sholat zuhur. Kalau belum turun dari Jumat, tidak. Azan Jumat itu tandanya lah masuk waktu zuhur. Jadi yang tino-tino tidak sembahyang Jumat, begitu selesai azan, sholat zuhur.
Dan ibu jamakkan aja sholatnya kelak. Karena lah boleh kita balik ke mana atau lebih dari 85 km boleh jamak. Saya berdoa mudah-mudahan pengurus masjid tidak ada yang kenal. Alhamdulillah dia nyampaikan khatib imam di depan tuh, dia nengok aku tapi dia tidak kenal gitu. Nah, akhirnya tidak disebut nama. Kalau disebut nama aku suruh khatib lah, panjang urusannya ini. Selesai sholat Jumat, aku mundur untuk jamak asar. Aku lagi sholat asar, mengapa tidak nyuruh bapak ini tadi khatib? Siapa boleh? Lah Junaidi, Junaidi mana? Ya Junaidi ustaz. Ya nggak apa-apa boleh ke sini. Nyelo ini dan kan. Ya nggak apa-apa boleh ke sini ya, bukan deh. Mungkin dia lewatnya lalu. Selesai tuh. Pak Ustaz Junaidi kan, iya Pak. Nah kan kata teman. Bapak tidak ngece, Pak. Lah nah apa pula aku ngece. Selesai. Yang ingin aku ceritakan tuh, masjidnya tuh 12 kali 12 Pak. Isinya 1,5 Jumatan. Pinggir jalan besar, jalan raya nih, Bengkulu mana nih. Masjidnya pinggir jalan. 1,5 tuh campur ke anak SMP dan orang-orang lewat. Bak saya ngomong orang lewat tuh jangan aja. Nah kemana Pak? Ke Bengkulu. Bapak nak kemana? Kami nak kemana? Berarti orangnya bukan orang sini. Tidak ada desa sekarang yang di bawah 50 kakak. Amba 50 kakak, taruh lalanang galo, tidak usahlah. Belum punya anak, galo 50 tuh. Ini tidak sampai 50 Pak jamaah. Sebab satu sub ukuran 12 km normalnya 30 orang untuk kelas kita nih. 1,5 sub berarti 45. Tidak sampai. Campuran SMP. Lah masuk anak Tinonya tidak ada nikah dengan lanang. Manaknya Tino Galo. Berarti sedikit tipisnya kajian orang untuk sholat Jumat. Karena ada yang ngomong 3 kali Jumat tidak hadir itu kafir. Saya ulas, sekali tidak sembahyang Jumat kafir dia. Badan sehat, cuaca aman, masalah tidak ada. Nah, kolek-kolek di teras. Udah sembahyang Jumat, bakiriam aja minggu deh. Bukan bah kita mengecakkan gitu. Nah ini kondisi kita begitu. Ini yang harus kita benahi. Kita hijrah dari cara kita selama ini yang masih meringankan sholat, baca Al-Quran, sedekah. Bukan masalah besar tapi rutinitas. 2.000 itu duit Pak. Tapi kali 100 kita 200.000. Luar biasa. Setiap subuh 2.000. Kita nak besar ada duitnya, banyak keperluan lain. Tapi itu sisa-sisa belanja kita, insya Allah barokah. Saya pikir demikian, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya balik ini dalam rangka ada anak sepupu yang nikahkan di belakang Telkom. Demikian, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.